Ya, kita hari ini mau bicara tentang masih berkaitan dengan keselamatan. Berkaitan dengan keselamatan. Yaitu kita mau bicara bukti orang yang sudah lahir baru. Kenapa saya mau bahas sedikit dari awal, bahwa kemarin kita sudah bahas bahwa awal mula kehidupan itu Tuhan menciptakan alam semesta dan ada manusia sebagai ciptaan yang spesial. Ini kita bilang penciptaan. Ada manusia, Adam dan Hawa, Tuhan taruh di Taman Eden. Kemudian Tuhan perintahkan supaya mereka taat kepada Tuhan. Tapi yang terjadi adalah mereka tidak taat kepada Tuhan dan memakan buah dari pohon larangan Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Dan manusia berdosa tidak bisa pergi ke surga, karena surga adalah tempat yang maha kudus dan di sana bertakhta Allah yang maha kudus. Sehingga bagi manusia yang supaya bisa pergi ke surga berarti harus kudus, itu syaratnya. Ibrani 14 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun dapat melihat Allah. Dan itu prinsip yang sangat penting untuk kita ingat. Jadi seorang tidak bisa pergi ke surga karena surga adalah tempat yang maha kudus. Manusia adalah manusia berdosa dan dosa perlu diselesaikan untuk bisa sampai ke surga. Akhirnya sekarang banyak agama muncul dengan menawarkan jalan-jalan yang katanya bisa menyelesaikan keselamatan. Ada berbuat baik, ada amal, kemudian ada rajin gereja, kemudian rajin melayani, banyak sekali. Dan kita berkata bahwa ini tidak mungkin bisa menyelesaikan dosa, karena usaha manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Dan itu diajarkan oleh Alkitab. Usaha manusia tidak bisa menyelesaikan dosa. Kalau berbuat baik menyelesaikan dosa, tidak semua orang bisa pergi ke surga. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, akhirnya Tuhan kirim juru selamat. Tuhan kirim juru selamat. Jadi janji kirim juru selamat. Juru selamat inilah yang akan menebus dosa manusia. Oleh sebab itu orang percaya, kalau orang perjanjian lama, kalau mau selamat, dalam hal ini kan Adam dan Hawa yang kita bicarakan sekarang, mereka harus bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Jadi bertobat dan percaya kepada janji Tuhan untuk kirim juru selamat. Dan sebagai bukti iman mereka, mereka disuruh melakukan ibadah simbolik. Itu yang kita bahas kemarin. Ada ibadah simbolik, yaitu domba dipotong sebagai simbol dari juru selamat yang Tuhan janjikan. Bukan domba ini yang menyelamatkan, tetapi domba ini sebagai apa? Simbol atau gambaran kepada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ini bisa dikatakan sebagai bukti iman orang percaya pada waktu itu. Jadi saya beriman, buktinya apa? Mempersembahkan domba sebagai simbol dari juru selamat yang Tuhan janjikan. Dan sebelum ada bangsa Israel, di sini Tuhan pakai ayah sebagai imam, sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sebagai imam sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi setiap anggota keluarga yang mau tahu kebenaran itu harus datang kepada seorang ayah. Oleh sebab itu, sebaliknya seorang ayah itu harus punya pengetahuan firman Tuhan yang benar, supaya dia bisa sampaikan kepada keluarga dia. Dan seorang ayah bertanggung jawab untuk itu. Tetapi lama-kelamaan tidak banyak lagi ayah yang bertanggung jawab untuk itu. Contohnya di masa Nuh. Di masa Nuh Tuhan berkata, tinggal Nuh, seorang yang benar di mata Tuhan. Dan akhirnya Tuhan putuskan untuk menghukum bumi dan hukum dengan air bah. Kemudian sampai setelah air bah selesai,
Nuh keluar dari Bahtera dan akhirnya apa? Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Nah, inilah bukti iman. Orang yang mengerti keselamatan yang Tuhan janjikan. Dan akhirnya Tuhan menjanjikan satu bangsa. Janji itu diberikan kepada Abraham bahwa dari keturunan Abraham akan ada satu bangsa yang besar. Dan kita tahu bersama itu adalah bangsa Israel. Ya kan, setelah sekian lama mereka dijajah di tanah Mesir, kemudian tiba saatnya mereka harus keluar dari tanah tersebut. Dan 9 itulah Firaun tidak kapok. Dan Tuhan mengumumkan tulah yang terakhir. Tulah yang terakhir itu apa? Anak sulung mati. Semua anak sulung yang ada di tanah Mesir akan mati lewat tulah yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada bangsa Israel bahwa supaya anak sulung bangsa Israel tidak mati, mereka harus apa? Ambil domba. Ambil domba, kemudian domba itu disembelih, kemudian darahnya katanya di apa? Dioleskan di palang pintu kiri kanan dan atas. Ini sebenarnya menggambarkan salib Tuhan Yesus Kristus. Seharusnya anak sulung bangsa Israel mati seharusnya. Tetapi kematian anak sulung bangsa Israel itu digantikan oleh domba. Nah, jadi ini melambangkan penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika bangsa Israel sudah ada, ya kan, tugas ini beralih. Kalau dulu ayah sebagai imam, sekaligus sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Sekarang bangsa Israel adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Sedangkan yang imam adalah siapa? Ya, Harun dan keturunannya. Harun adalah imam. Kalau dulu semua ayah adalah imam. Tetapi di masa ini ketika hukum Taurat diturunkan, bangsa Israel sudah ada, itu mandat imam itu diserahkan kepada Harun dan keturunannya. Di luar dari keturunan Harun tidak boleh menjabat sebagai imam. Tuhan akan hukum. Gitu. Dan bangsa Israel ditunjuk Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. Karena bangsa inilah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Gitu. Bangsa ini yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, yaitu dari 12 anak Yakub. Gitu. Dan tentu ibadah simbolik yang dulunya sederhana ya semakin disempurnakan di masa ini. Setelah ada pembangunan kemah, habis itu ada pembangunan bait, tetapi fungsinya masih tetap sama, yaitu mengajarkan ibadah simbolik, kemudian nanti digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang mau cari tahu kebenaran harus datang ke Israel waktu itu. Oleh sebab itu ya, ada Ratu Sheba kan dari Afrika, dia datang cari hikmat Salomo dan mau cari kebenaran sebenarnya di Yerusalem dan seterusnya. Tetapi sampailah di masa di mana Yohanes Pembaptis tampil. Yohanes Pembaptis tampil. Ini adalah masa di peralihan. Masa peralihan dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Nah, ini ibadah simbolik. Kalau dulu orang hidup dalam aturan ibadah simbolik. Jadi semuanya itu menyimbolkan. Menyimbolkan apa? Tuhan Yesus. Jadi dulu orang pelihara hari Sabat sebagai ibadah simbolik. Dulu orang potong domba korban sebagai ibadah simbolik. Bahkan dulu ada kiblat. Kalau berdoa harus menghadap Yerusalem sebagai ibadah simbolik. Dan dulu ada larangan-larangan berkaitan dengan makanan yang bisa dimakan dan makanan yang tidak bisa dimakan. Oleh sebab itu ada istilah makanan halal dan makanan haram gitu. Tapi semuanya itu selesai ketika Yohanes tampil, dan puncaknya itu adalah kepada masa kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu untuk menggenapi semua yang disimbolkan di dalam perjanjian lama. Itulah. Jadi dihitung mulai kapan ya? Mulai tampilnya Yohanes Pembaptis. Di dalam Matius 11 aja. Matius 13 ayat 11 ya. Coba kita baca. Matius 13 ayat 11. Matius pasal 13 ayat 11. Bukan Matius 11 ya.
Matius 13. Maaf. Matius 11 ayat 13 kembali. Matius 11 ayat 13. Kevin baca Pin. Matius 13 ayat 11. Matius 11 ayat 13. Apa? Baca. Enggak apa-apa. Hah? Ya udah, boleh baca. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga apa katanya? Tampilnya Yohanes. Jadi oleh sebab itu Yohanes tampil itu adalah masa peralihan dari ibadah simbolik kepada ibadah hakikat. Ketika Yohanes tampil di dalam Yohanes 1 ayat 29 dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia bilang apa? Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi semua domba yang dipersembahkan di dalam perjanjian lama itu hakikatnya adalah Tuhan Yesus. Dan sekarang hidup di masa perjanjian baru adalah hidup di mana kita tidak lagi terikat dengan ibadah simbolik. Tetapi sekarang kita masuk kepada zaman yang namanya ibadah hakikat. Ibadah hakikat maksudnya apa? Nah, Tuhan Yesus pernah berbicara dengan seorang Samaria di dalam Yohanes. Coba kita buka Injil Yohanes. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23, di situ firman Tuhan berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi sekarang kita masuk di masa di mana kita menyembah Tuhan dalam apa katanya? Roh dan kebenaran. Maksudnya apa? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi penyembahan kita adalah penyembahan yang tidak lagi diikat dengan simbol-simbol seperti dalam perjanjian lama. Yang pertama, tidak dibatasi dengan waktu. Kemudian apa lagi? Tempat. Dan yang terakhir adalah postur tubuh. Gerak tubuh ya. Gerak tubuh. Tidak lagi. Kalau dulu semua diikat dengan hal-hal demikian. Ada waktu-waktu khusus, ada tempat-tempat tertentu, kemudian harus nungging dan seterusnya. Tapi tidak. Tapi kita sekarang masuk di zaman di mana orang percaya menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran. Jadi tidak terikat waktu, tempat, dan postur tubuh. Dan kita hidup di masa setelah Tuhan Yesus disalibkan. Jadi bagaimana kita bisa diselamatkan? Yaitu sebenarnya sama dengan orang perjanjian lama, yaitu bertobat dan percaya juga. Cuma kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Kalau orang perjanjian lama itu bertobat dan percaya kepada juru selamat yang akan datang, karena waktu itu juru selamat belum datang ke dunia sebagai manusia. Tetapi sekarang kita bertobat dan percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Apakah perlu lagi melakukan ibadah-ibadah simbolik seperti potong kor domba, kemudian dan seterusnya? Ya tidak perlu, karena yang disimbolkan sudah datang. Gitu. Yang disimbolkan sudah datang. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dan ayatnya yang kedua, di situ dikatakan bahwa bukan domba korban itu yang menyelamatkan, tetapi apa katanya? Hakikat dari domba itu. Jadi kalau sudah datang yang dilambangkan, ya kita tidak perlu lagi sembelih domba itu. Dan kita masuk kepada ibadah yang disebut sebagai ibadah hakikat. Tidak ada lagi ibadah simbolik dan seterusnya. Jadi bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah datang. Bertobat itu artinya apa? Mengakui bahwa saya ini manusia berdosa dan menyesali dosa-dosa yang sudah terjadi dulu, dan punya komitmen bahwa mau hidup untuk Yesus Kristus dan tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, itu orang yang bertobat gitu loh. Jadi bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian dia memasuki satu kehidupan yang baru. Karena dia harus hidup menggantikan siapa? Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus mati untuk kita di atas kayu salib. Berarti kita harus
hidup menggantikan Tuhan Yesus. Jadi ini adalah pertobatan yang benar, pertobatan yang alkitabiah. Nah, percaya apa? Percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib menggantikan dosa kita semua. Seharusnya kita yang dihukum, tetapi penghukuman itu digantikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan ya ini yang disebut sebagai ya, iman yang benar. Iman yang benar adalah bertobat dan percaya. Ada transaksi rohani. Kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian kita berjanji mau hidup menggantikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bilang pada jemaat Galatia, ya, hidup di dalam Tuhan itu sama seperti begini. Namun aku hidup bukan lagi aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini hidup orang bertobat. Dan apakah orang bisa percaya Tuhan Yesus tanpa bertobat? Apakah itu bisa selamat? Tidak bisa. Karena pertobatan dan percaya dan bertobat itu adalah ya satu paket yang tidak bisa dipisah. Oh Tuhan, saya mau percaya tetapi belum bisa bertobat. Itu nggak bisa. Atau sebaliknya. Orang kalau mau selamat, dia harus percaya sekaligus bertobat. Itu namanya lahir baru. Ada kehidupan yang baru yang dia hidupi setelah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tentu kalau kita pahami ini dengan baik, akhirnya semua manusia di dunia ini kalau mau selamat lewat siapa? Yesus Kristus. Baik orang perjanjian lama, ya kan, yang belum pernah bertemu dengan Tuhan Yesus, maupun orang yang hidup setelah masa Tuhan Yesus, itu kalau mau selamat sama-sama lewat Tuhan Yesus. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Siapapun. Kalau mau pergi ke surga, kepada Bapa di surga, itu harus lewat Yesus Kristus. Yesus, tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa ke surga lewat berbuat baik, beramal, rajin ke gereja, rajin melayani, 10 kali dibaptis. Itu tidak akan menyelesaikan dosa kita. Satu-satunya jalan supaya dosa kita bisa selesai itu aja lewat ini. Lewat iman, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian, dan inilah yang membuat akhirnya kita bisa pergi ke sorga. Kan tadi kita bilang bahwa untuk bisa pergi ke sorga, syaratnya harus kudus. Jadi apanya yang kudus? Itu. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia dapat hati dan posisi yang kudus. Posisi kudus. Jadi kudus secara posisi. Ini diberikan oleh Tuhan. Ini kita tidak dapat sendiri karena kekuatan kita. Jadi ketika kita bertobat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berikan kita posisi orang sebagai orang kudus. Nah, inilah syarat untuk bisa pergi ke surga. Jadi hati kita menjadi dan posisi kita menjadi orang kalau dulu kita orang berdosa. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus berikan kita posisi yang kudus ini. Dan akhirnya ini yang akan menghantarkan kita pergi ke surga. Jadi yang kudus itu bukan tubuh jasmani, tidak. Karena nanti tubuh jasmani ini akan habis. Ketika kita masuk ke dalam kubur, ini akan lenyap seperti firman Tuhan berkata, dari tanah akan kembali ke dari tanah akan kembali ke. Tetapi jiwa kita, ya kan, rohani kita, nah inilah yang akan apa? Harus kudus supaya bisa pergi ke surga. Supaya bisa pergi ke surga. Tetapi karakter itu belum kudus, harus dibangun. Jadi karakter harus dibangun. Selama kita hidup di dunia ini masih pakai tubuh jasmani, ya kita dituntut bertanggung jawab untuk membangun karakter yang kudus itu. Dan ya, bisa jatuh ke dalam dosa, bisa jatuh, tetapi tidak hidup di dalam dosa. Jadi kita harus bisa membedakan, oh, jatuh ke dalam dosa itu seperti apa dan hidup di dalam dosa itu seperti apa. Ya, selama orang pakai tubuh jasmani ini, tubuh yang fana, ya kan, itu masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tetapi tidak bisa hidup di dalam dosa. Nanti setelah ini kita akan masuk kepada bukti orang lahir baru itu seperti apa. Gitu loh. Karena ya banyak orang bilang dia percaya Tuhan Yesus tetapi hidupnya tidak menunjukkan
bahwa dia benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini adalah hal yang sangat penting yang perlu kita ingat ya. Memang kita bahas ini minggu lalu, tetapi tidak apa-apa kita diingatkan kembali untuk memasuki pembelajaran yang baru di malam hari ini. Oke, jadi yang mau saya bahas di malam hari ini sebenarnya poin tentang membangun karakter yang kuat. Bukti orang yang sudah diselamatkan. Jadi apa saja? Oke, saya hapus dulu ya. Jadi membangun karakter yang kudus itu sebenarnya dalam ranah hidup orang yang sudah lahir baru. Dia berjuang untuk menunjukkan bahwa saya ini milik Kristus. Bukan untuk selamat lagi. Itu sudah selamat kita. Karena kita sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi untuk menjadi orang yang semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Sampai kita melakukan banyak hal, pekerjaan-pekerjaan, pelayanan-pelayanan, dan itu berkaitan dengan upah kita. Gitu loh. Berkaitan dengan upah kita. Ada beberapa bukti seseorang yang sudah diselamatkan. Tetapi yang ingin saya bahas malam hari ini adalah bukti yang pertama adalah orang yang sudah diselamatkan, ya kan, seharusnya dia langsung memberi diri dibaptis. Nah, memberi diri dibaptis. Sekaligus kita mau bahas sedikit tentang baptisan. Kenapa memberi diri dibaptis sebagai bukti orang yang sudah diselamatkan? Ya karena Alkitab mengajarkan itu, bahwa langkah awal ketika orang bertobat dan percaya ya kan adalah memberi diri dibaptis. Coba kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalnya Kisah Rasul dulu. Kisah Rasul 2. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi di situ pertobatan itu dikaitkan dengan memberi diri dibaptis. Jadi setelah Petrus khotbah panjang lebar tentang Yesus Kristus sudah disalibkan, mati untuk menggantikan dosa manusia, akhirnya Petrus menantang orang yang mendengarkan khotbah tersebut bahwa ayo, katanya bertobat dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis. Jadi langkah awal orang yang sudah diselamatkan kalau dia sehat-sehat, ya kecuali dia sudah terbaring di rumah sakit ya. Kalau dia sudah pasang infus, sudah pasang oksigen, yang kita nggak perlu baptis dia, karena ya kita akan bikin dia semakin menderita kalau kita baptis orang tersebut. Jadi bagi orang, karena gini, orang yang sudah sakit, yang sudah sekarat, kepentingannya adalah kita beritakan keselamatan, itu kepentingannya. Kalau mau buru-buru, dia dibaptis, jangan takutnya dia mati terlebih dulu. Ya nggak perlu, kan gitu kan? Karena dibaptis itu bukan untuk keselamatan, tetapi selamat dulu katanya, bertobat dulu, kemudian memberi diri dibaptis. Kemudian ada ayat yang lain lagi. Kita buka di dalam Markus 1 ayat 4. Markus 1 ayatnya yang keempat. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Iya, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Orang diselamatkan dulu, kemudian dia memberi diri. Apa sebenarnya? Kenapa orang percaya yang sudah selamat itu harus memberi diri dibaptis? Kenapa? Berarti dia siap menjadi muridnya. Orang memberi diri dibaptis itu berarti siap dimuridkan, siap menjadi murid Kristus dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus kan. Kalau kita baca dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, pergilah, jadikanlah semua bangsamu muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Orang masuk
memberi diri dibaptis berarti dia mau menyerahkan hidupnya untuk menjadi milik Kristus, menjadi murid, untuk diajar. Karena hidupnya tidak sampai di situ saja. Kan akan terus ada, tambah 1 tahun, 2 tahun. Disitulah dia belajar menjadi murid Kristus. Nah, di situ ada yang namanya membangun karakter yang kudus juga. Kaitan dengan tadi, kan? Dapat posisi dan hati yang kudus, tetapi karakter harus Dibangun. Orang yang menyerahkan hidupnya menjadi murid Tuhan, itu harus membangun karakter yang kudus dengan baik. Kemudian, sekarang kita tahu banyak sekali isu tentang baptisan. Ya, selain yang kita pahami bahwa memang ini sebagai bukti pertobatan dan akhirnya menghantarkan kita kepada satu topik bahwa yang benar itu baptisan yang sesuai dengan Alkitab itu seperti apa. Kan itu kan, supaya ya kita tidak salah melangkah. Yang pertama sudah pasti baptisan itu bukan untuk selamat. Yang pasti itu sudah bukan untuk keselamatan. Artinya jangan orang berpikir bahwa semakin banyak dibaptis kemudian semakin yakin dengan keselamatan, bukan itu. Nah, baptis kan gitu kan. Kan sekarang banyak fenomena muncul baptis dengan cara ini, cara itu. Untuk sampai kepada baptisan yang sesuai dengan Alkitab, itu kita harus melewati 3 poin ini. 1, 2, 3. Yang pertama, orang itu harus benar. Yaitu yang kita bicarakan tadi, bahwa orang itu sudah bertobat dan percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Kalau dia belum benar-benar bertobat dan percaya, apakah ada manfaat baptisan untuk dia? Ya sebenarnya nggak ada manfaat gitu loh. Nggak ada manfaat. Tetapi kalau bagi orang yang sudah diselamatkan, manfaat baptisan untuk dia adalah apa? Dia masuk ke dalam jemaat dan menyerahkan hidupnya untuk menjadi murid itu. Ada manfaatnya. Sambil merenungkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit untuk hidup saya. Gitu. Jadi orangnya harus benar. Artinya orangnya harus sudah diselamatkan, sudah benar-benar percaya, sudah benar-benar bertobat. Barulah dia memberi diri dibaptis. Kalau orang tersebut belum lahir baru, belum benar-benar percaya, belum benar-benar bertobat, ya itu baptisan tidak akan bermanfaat apa-apa untuk dia. Mungkin dia akan buang-buang waktu untuk baptisan itu. Bahkan ada orang yang sampai baptisan di mana? Sungai Yordan, buang uang puluhan juta. Tetapi ternyata pulang dari sana tetap hidup di dalam dosa dan seterusnya. Ya karena apa? Karena belum lahir baru. Tidak ada manfaat. Jadi orangnya harus sudah sungguh-sungguh percaya. Tidak mungkin ini mengacu kepada anak kecil, atau bayi dan seterusnya. Karena yang Alkitab ajarkan bahwa kategori pertama tentang baptisan adalah orang itu harus percaya. Coba kita buka Kisah Rasul. Ayat yang sering kita buka. Kisah Rasul pasal 8. Ayat ayatnya yang ke 36 sampai 38. Saya akan baca ayat firman Tuhan ini. Mulai ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sida-sida bilang, apa halangan jika aku dibaptis? Kemudian ayat 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh katanya. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi sida-sida itu bertanya kepada apa? Kepada Filipus, apa halangan jika aku dibaptis? Tentu kalau tidak perlu pertobatan, ya kan? Filipus bilang, ya terserah kamu mau dibaptis sekarang atau enggak, terserah kamu. Tetapi Filipus berikan satu tanggapan untuk menguatkan bahwa orang ini benar-benar percaya. Dan akhirnya sida-sida ini berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa syarat baptisan yang pertama bahwa orang itu harus sudah diselamatkan. Kemudian yang kedua apa? Caranya harus benar. Ingat, cara ini penting.
kita bicara ketundukan. Kalau kita mau bicara tunduk dan taat kepada Tuhan, berarti harus dimulai kepada hal yang kecil. Betul tidak? Oh iya. Banyak orang mau bicara tunduk dan taat, tetapi mereka tidak memperhatikan hal-hal yang kecil. Baptis, misalnya baptis. Baptis itu dari bahasa Yunani, ya kan? Kalau dalam kata kerja, kata ganti orang pertama itu dari baptiso. Artinya apa? Diselamkan, atau artinya ditenggelamkan, atau dimasukkan ke dalam air. Jadi, kita mau bicara ketundukan, taat kepada Tuhan. Kenapa kita tidak mau belajar taat dari hal-hal yang sederhana? Artinya gini, kalau kita percaya bahwa Alkitab ini diilhamkan oleh Tuhan, ya kan? Apapun itu diilhamkan oleh Tuhan yang ada dalam Alkitab, baik kata-katanya, istilah-istilahnya, kita percaya. Artinya kita menerima itu sebagai firman Tuhan. Nah, demikian juga ketika Tuhan mengilhamkan bahwa ternyata kata baptis itu adalah kata baptiso yang artinya ditenggelamkan dan dimasukkan ke dalam air atau diselamkan. Bagaimana mungkin kita bilang kita percaya Alkitab, firman Tuhan, apapun yang diajarkan oleh Alkitab, ya dan amin, kemudian akhirnya kita tidak tunduk kepada hal-hal yang kecil. Tuhan menyuruh kita dibaptis, sudah percaya, kemudian dengan cara dimasukkan ke dalam air, itu semua punya tujuan. Karena baptisan itu melambangkan apa? Salib kan? Kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak melakukan hal yang benar-benar melambangkan itu? Kalau kita mau bicara taat kepada Tuhan. Jadi kita harus memperhatikan caranya yang benar itu seperti apa. Walaupun kita tahu bahwa isu ini diperdebatkan dari sepanjang zaman. Tetapi kita sebagai orang yang mau tunduk kepada Tuhan, kenapa kita tidak ikut apa yang Tuhan mau? Dan muncullah cara-cara yang aneh, ya kan? Dipercik, dituang, kemudian ada yang dikibarkan bendera dengan alasan-alasan tertentu. Ya kalau orang udah tua, sudah sakit-sakit, kenapa kita harus masukkan ke dalam air? Jangan dibaptis kalau sudah sakit. Kan kadang orang pakai alasan seperti itu kan. Kemudian ada yang menyamakan baptisan itu dengan yang menyamakan baptisan itu dengan perjanjian Abraham dalam perjanjian lama mengenai sunat dan seterusnya. Oh, itu tidak ada kaitannya. Perjanjian Abraham itu di dalam perjanjian lama itu bicara kepada perjanjian suatu bangsa. Oleh sebab itu, untuk masuk ke dalam bangsa Israel dan ikut ke dalam agama Yahudi itu harus disul. Tapi itu belum tentu diselamatkan. Ya kan? Berapa banyak orang Israel yang sudah disunat sejak kecil? Tetapi apakah semua benar-benar diselamatkan? Tidak semua diselamatkan. Tetapi kalau di dalam baptisan, yang mau dibaptis harus sudah sungguh-sungguh diselamatkan. Bertobat dan percaya. Dan pun, kalau kita pelajari ya sunat itu untuk laki-laki. Ya kan? Karena itu bicara kepada perjanjian Tuhan dari. Kalau dulu orang Yahudi menghitung riwayat hidup mereka itu dari sisi laki-laki dan seterusnya. Jadi ini caranya harus benar, harus dimasukkan ke dalam sesuai dengan istilah yang Alkitabiah. Masuk bareng apa itu? Sesuai dengan istilah yang Alkitabiah. Belum masuk aja, Bu. Jadi kalau kita mau belajar taat kepada Tuhan, tetapi kita tidak menjalankan ketaatan itu dengan baik, ya sama dengan tidak taat. Oh, saya taat kepada Tuhan, tetapi ada di poin-poin tertentu kita tidak taat. Itu sama dengan tidak taat. Tuhan mau taat kepada semua apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, termasuk kepada masalah baptisan itu sendiri. Oke, coba kita perhatikan. Masih di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Kisah Rasul pasalnya yang ke-8. Dan di situ menegaskan juga tentang caranya. Kan di situ. Ayat 37 dikatakan, "Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati." Boleh. Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam masuk ke dalam air. Jadi tentu ini tidak bicara kepada penuangan, percik dan seterusnya. Harusnya kalau cuma mau dipercik, mau dituang ya nggak perlu, ya kan?
Ya udah, nggak perlu turun ke air yang banyak dan seterusnya. Cukup di dalam kereta mungkin bisa dipercik. Berhenti bentar ada apa tempat air minum kan, kalau bawa air minum percik dan seterusnya. Tetapi kita lihat satu prinsip yang diajarkan dalam Kisah Rasul ini, bahwa caranya itu harus sesuai dengan Alkitab. Karena apa? Ya karena ini mempertimbangkan ketaatan atau sikap taat kita kepada Tuhan. Kita taat atau tidak? Kalau kita mau bicara taat kepada hal yang besar, tetapi kita tidak mau taat kepada hal-hal yang kecil, ya Tuhan bilang kita mesti setia dulu pada perkara-perkara kecil, baru Tuhan percayakan perkara-perkara besar. Kemudian yang ketiga adalah otoritas. Jadi bicara tentang jemaat, di mana kita dibaptis. Oke, kita sudah pernah percaya, kemudian dengan cara yang salah, tetapi kita dibaptis di gereja Saksi Jehova. Kita dibaptis di gereja Mormon, kita dibaptis di gereja-gereja yang tidak punya doktrin yang salah, doktrin Alkitabnya nggak benar, ya kan, masih percaya karunia-karunia yang lain, masih percaya ada penglihatan, intinya masih percaya kepada ekstra otoritas selain Alkitab. Nah, itu sudah pasti bukan baptisan yang benar. Tuhan mau kita dibaptis oleh gereja yang punya pengajarannya Alkitabiah. Oleh pengajarannya Alkitabiah. Bayangkan ketika gereja yang kita sudah orang benar, sudah diselamatkan, mau dibaptis dengan cara yang Alkitabiah, tetapi gereja itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Tentu itu adalah hal yang atau tindakan yang kurang berhikmat. Gitu. Adalah tindakan yang kurang berhikmat. Jadi memberi diri dibaptis. Sebelum kita memberi diri dibaptis, ya kita mesti cek 3 hal ini. Kita sudah benar-benar diselamatkan. Oke, sudah diselamatkan karena sudah lewati itu. Kemudian, sekarang saya mau dibaptis dengan cara apa? Apakah dengan percik lagi? Atau mau baptis dengan cara yang Alkitab ajarkan? Yaitu dimasukkan ke dalam air. Kemudian, saya mau dibaptis di gereja mana? Tentu, gereja dengan doktrin atau pengajaran yang Alkitabiah itu penting. Masa Anda mau dimuridkan di gereja yang tidak Alkitabiah? Kan mau dibaptis itu berarti yang siap dimuridkan, ya kan? Karena dalam Efesus pasal yang keempat diajarkan bahwa jemaat sebagai tubuh Kristus itu harus apa? Satu iman, satu Tuhan, dan satu baptisan. Nah, itu sebagai pintu juga untuk masuk ke dalam jemaat. Bayangkan, kalau kita sudah mungkin pernah ketemu sama penginjil yang benar, kemudian kita mau dibaptis dengan cara yang benar, tetapi kita akan masuk ke dalam gereja yang tidak Alkitabiah. Artinya setelah dibaptis kita akan makan racun. Setelah dibaptis kita akan dapat apa? Pengetahuan yang bukan berdasarkan Alkitab. Menjadi murid Yesus berarti harus belajar yang benar tentang Yesus. Harus belajar doktrin yang benar seperti yang diajarkan oleh Alkitab. Ya tidak apa gunanya kita bilang, oh saya mau jadi murid, mau dibaptis, tetapi akhirnya kita masuk ke dalam lingkungan yang tidak Alkitabiah. Jadi ini hal yang sangat penting yang mesti kita ingat, karena memberi diri dibaptis sekali lagi berarti menyerahkan hidup kita untuk menjadi muridnya Tuhan. Berarti harus sudah diselamatkan, harus dengan cara yang benar, dan harus dibaptis oleh gereja yang Alkitabiah. Harus dibaptis oleh gereja yang Alkitabiah. Kita tidak mungkin dibaptis oleh gereja yang masih sembah patung. Nggak akan mungkin. Oleh gereja yang masih percaya ada Tuhan yang lain selain Tuhan Allah Jehovah dan seterusnya, sesembahan yang lain. Ada perantara yang lain. Ya mungkin seperti Maria dan seterusnya. Kita sudah tahu bahwa itu bukanlah tindakannya Alkitabiah dan seterusnya. Kita masih percaya ada nubuatan, penglihatan, padahal Alkitab jelaskan bahwa itu sudah selesai semua setelah Alkitab selesai ditulis. Akhirnya kita menomorduakan Alkitab atau menomor berapakan Alkitab dan seterusnya. Jadi ini kita perlu ingat. Kalau kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita memikirkan langkah selanjutnya. Memberi diri dibaptiskan, masuk ke dalam jemaat yang Alkitabiah, kemudian memberi diri dibaptis. Kita harus lihat ini benar atau salah caranya. Kemudian di dalamnya ada pengajaran yang Alkitabiah atau tidak. Amin. Ada pertanyaan?